Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Arsy yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan sedikit memberi penjelasan kandungan dan keutamaan tentang surat Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha, serta keutamaan sholat sunnah duha bagi kita semua umat muslim. Surat Ad-Duha merupakan surat ke-93 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Surat yang terdiri dari 11 ayat ini disebut dengan Ad-Duha yang berarti waktu duha. Di mana waktu duha ini adalah saat ketika matahari naik sepenggalah. Nama Ad-Duha dalam surat ini diambil dari sumpah Allah pada ayat pertama, demi waktu duha, yaitu waktu ketika matahari sudah naik sekitar sepenggalah. Dalam surat Ad-Duha juga diterangkan larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Dan surat Ad-Duha juga ditutup dengan perintah untuk selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Kandungan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya, yang sampai kepada Judub bin Sufyan, ia berkata, Rasulullah pernah sakit sehingga tidak bangun selama 2 atau 3 malam. Lalu ada seorang wanita yang datang berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap setanmu telah meninggalkanmu, karena aku tidak melihat dia mendekatimu sejak 2 atau 3 malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam ketika telah sunyi, untuk menerangkan perhatian Dia kepada Rasul-Nya. Ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhenti untuk sementara waktu, orang-orang musyrik berkata, Tuhannya, Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat di atas, untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu, yaitu, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, Muhammad, dan tidak pula membencimu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meninggalkan beliau dan membiarkannya. Bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan meskipun permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan agama beliau, memenangkannya terhadap musuh-musuhnya, serta memperbaiki kondisinya sehingga mencapai keadaan yang tidak dapat dicapai oleh orang-orang terdahulu maupun yang datang kemudian, baik dalam hal keutamaan,
kebanggaan maupun kegembiraan. Surat Ad-Duha juga dapat diamalkan ketika melaksanakan sholat duha. Keutamaan membaca surat Ad-Duha. 1. Senilai 360 sedekah. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi, yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka, para sahabat, bertanya, "Siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah?" Beliau menjawab, "Engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya, sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Mencukupi kebutuhan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. 3. Dicukupkan rezekinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu, niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis riwayat Abu Darda. 4. Diampuni segala dosanya. Orang yang sholat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang selalu mengerjakan sholat duha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat surat Ad-Duha. Salah satu manfaat dari surat Ad-Duha adalah, ketika kita telah menghafalnya, kita bisa mengamalkannya setiap sholat duha. Layaknya firman Allah lain yang tercantum di dalam Al-Quran, surat ini memiliki nilai ibadah dan pahala bagi setiap orang yang membacanya. Semakin kita dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimaninya, kehidupan pun akan semakin tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu segala kesukaran hambanya, termasuk dalam memberikan rezeki di kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghafalkan surat Ad-Duha dan mengamalkannya. Keutamaan sholat duha. Hukum sholat duha adalah sunnah. Meski demikian, sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat duha, karena ibadah sunnah ini memiliki berbagai keutamaan yang sangat dahsyat. Salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Adapun sejumlah keutamaan dari sholat duha antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan pahala seperti halnya orang yang melaksanakan haji dan umroh. Pelaksanaan sholat duha di awal waktu, syuruk, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah itu memiliki keutamaan seperti halnya orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah." Hadits riwayat Tirmizi, nomor 586. 2. Seperti halnya orang yang bersedekah. Sedekah kerap diartikan dengan memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Namun juga perlu diketahui bahwa selain mengeluarkan harta, sedekah bisa lakukan dengan melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim nomor 724-729, duha itu pengganti seluruh tasbih dari seluruh tubuh kita, dan tasbih adalah sedekah. 3. Dicukupi kebutuhan hidupnya. Melaksanakan ibadah sunnah, sholat duha, sebanyak 4 rakaat di waktu duha memiliki keutamaan dimudahkannya rezeki dalam kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah hadits qudsi, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal menuju siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu sampai di akhir siang, sore hari." Hadits riwayat Tirmizi, nomor 475. 4. Menyehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah.
Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk mengerahkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. 5. Wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha selanjutnya adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat, diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih, dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres, yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Demikian sedikit penjelasan tentang kandungan dan keutamaan surat Ad-Duha, serta keutamaan sholat sunnah duha. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua sebagai umat muslim, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Wassalam.